Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, atau malam, Bapak. Izin perkenalkan diri, nama saya Raffi Abdul Fattah dari mahasiswa program studi Sistem Informasi di Telkom University dengan NIM 12022110283 dari kelas SI 4505. Nah, di video kali ini saya akan membahas perkembangan perkembangan eh, dunia kerja di bidang IT dan sistem informasi. Nah, khususnya berkaitan yang dengan peminatan saya sebagai software engineer, baik di sisi front end maupun back end. Tujuan video ini saya akan memberikan gambaran mengenai tren teknologi yang akan berkembang di tahun 2025 hingga 2030 serta keterampilan yang perlu disiapkan agar kita bisa bersaing di dunia kerja. Nah, untuk yang dunia kerja di bidang IT ini, eh, di bidang IT ini sistem informasi terus mengalami perubahan secara dinamis, terus meningkat. Beberapa tren teknologi utamanya yang utama akan berkembang pesat hingga tahun 2030, antara lain adalah AI, Artificial Intelligence, lalu ada cloud computing, lalu ada cyber security, dan ada Internet of Things. Karena uh, kemungkinan besar empat peminatan tersebut akan berkembang melesat di tahun 2030 dan akan eh, banyak dibutuhkan di pekerjaan-pekerjaannya. Lah, nah, yang pertama ini ada artificial intelligence ya. Artificial intelligence ini banyak perusahaan beralih ke sistem untuk otomatisasi. Nah, dan analisis data berbasis machine learning. Hal ini itu banyak sehingga banyak peluang kerja di bidang data science, AI development, lalu ada automating engineering. Nah, artificial intelligence ini sangat memungkinkan untuk Anda yang ingin mendapatkan kerja, maksudnya pe- peluang kerja diterima karena peminatan tersebut di- akan dibuka secara banyak sehingga 2030 yang akan mendatang ya. Nah, yang kedua ini ada cloud computing. Kenapa cloud computing? Karena cloud computing ini tulang punggung infrastruktur digital modern. Hampir semua perusahaan kini beralih ke server lokal layanan cloud seperti AWS atau Google Cloud ya kan, atau Azure. Nah, ini itu menciptakan peminatan yang sangat besar terhadap cloud arsitek, lalu ada DevOps engineer dan cloud security specialist. Karena di Indonesia ini eh, masih sedikit orang yang berminat untuk cloud computing tersebut. Nah, yang ketiga ini eh, seiring meningkatnya transformasi digital, ancaman cyber juga ikut meningkat. Nah, karena itu cyber security ini sangat memungkinkan ya berkembang pesat hingga 2030 karena bidang ini jadi sangat penting dan kebutuhan akan security itu sangat harus orangnya harus di aware ya. Sek- eh, Nah, kebutuhannya biasanya tuh di pemilihan security analyst atau ethical hacker ya untuk menjaga menjaga dari hacker-hacker. Lalu ada network security engineer yang akan terus bertambah di masa depan yang akan mendatang. Nah, karena di Indonesia ini itu sendiri usia Indonesia ini cyber security itu sangat dibilang sedikit ya, bahkan cyber dari cyber security itu eh, yang saya tahu itu eh, terus perusahaan-perusahaan itu menggunakan jasa orang lain. Jadi jarang jarang sekali orang Indonesia itu berminat di cyber security. Untuk yang keempat ini, yang keempat itu perkembangan Internet of Things atau IoT. Nah, menghubungkan berbagai perangkat file, perangkat fisik ke internet atau mulai dari smart home, ya kan, kendaraan otonom hingga sistem pertanian yang pintar di perkebunan. Nah, bidang ini membuka program kerja baru
di embedded system dan data integration dan IoT platform management karena masih sedikit sih untuk IoT ini di Indonesia karena sekarang Indonesia itu masih uh, masih berbasis dengan manual rata-rata ya karena kurangnya IoT ini. Nah, saya mendapatkan analisis tersebut berdasarkan dari Future of Jobs Report 2025 serta riset dari Gartner dan juga LinkedIn Emerging Jobs Report karena saya mencari-cari lowongan pekerjaan yang banyak dibuka di tahun ini. Uh, Profesi di bidang AI, cloud dan cyber security yang termasuk saya sebutkan tadi empat. Nah, itu pertumbuhan yang paling cepat di seluruh dunia. Artinya peluang karir di bidang IT yang sangat luas ini nah, membuat uh, kita apa ya? Membuat kita bersemangat untuk mengejar empat tadi tersebut yang saya sebutkan. Tapi itu juga menurut kita untuk terus mengembangkan kemampuan teknis dan non teknis kita agar bisa bersaing di dunia pekerjaan. Nah, yang kedua itu ada identifikasi hard skill. Hard skill apa sih yang kita harus peroleh gitu. Nah, untuk dapat bersaing di dunia IT atau sistem informasi ini, kita perlu memiliki hard skill dan keterampilan teknis yang kuat agar dapat bersaing dengan orang lain. Nah, ada tiga hard skill yang utama yang menurut saya penting untuk dikembangkan. Pertama, itu ada kemampuan program dan network dan framework modern. Nah, sebagai contohnya nih, menguasai JavaScript atau Python atau uh, frameworknya seperti React atau Laravel dan lain-lain. Nah, akan membantu kita untuk membangun aplikasi yang efisien dan sesuai kebutuhan di industri. Nah, yang kedua ini ada version control system seperti di GitHub atau di Git. Nah, itu sangat amat penting ya untuk keterampilan ini untuk berkolaborasi dan dalam tim pengembang aplikasi atau web itu. Nah, terutama saat mengerjakan proyek itu sangat penting uh, version control system itu. Lalu yang ketiga itu ada pemahaman UI UX dan prototyping. Nah, dalam dunia teknologi ini nggak cukup ya, kurang cukup untuk membuat sistem yang berfungsi, tapi juga harus membuat eh, sistem ini menjadi harus mudah digunakan dan memiliki pengalaman pengguna yang baik. Karena di sisi user pasti akan berkomentar tentang aplikasinya atau websitenya untuk penglihatannya apakah aplikasi atau website ini itu user friendly atau enggak pasti akan penting UX design itu. Nah, selanjutnya itu eh, ke identifikasi soft skill. Nah, menurut saya bukan hanya hard skill saja yang harus dikembangkan ya, tapi juga soft skill juga harus dikembangkan. Soft skill eh, ada beberapa soft skill yang harus ada tiga soft skill yang harus miliki di dalam bersaingnya di dunia IT ini. Nah, yang pertama ini itu adalah problem solving. Tanpa problem solving kita sebagai programmer itu pasti harus memecahkan masalah dan khususnya di dalam dunia IT. Kita sering dihadapkan seperti error atau kebutuhan sistem yang kompleks, kemampuan berpikir kritis dan analitis sangat diperlukan untuk menemukan solusi yang efektif. Nah, yang kedua ini ada communication skill, cara berkemampuan untuk berkomunikasi. Nah, kerja di bidang IT itu tidak harus terpacu dengan komputer gitu. Kita mengobrol dengan komputer itu tidak boleh karena kita harus berkomunikasi antara tim lain dengan tim kita itu harus berkomunikasi. Kerja di bidang IT tidak bisa dilakukan sendiri karena kita harus berkomunikasi dengan tim, klien atau stakeholder non teknis agar bisa proyek ini
atau uh, pekerjaan ini berjalan dengan lancar. Ya. Nah, untuk yang terakhir yang ketiga ini itu ada adaptability dan continuous learning. Apa itu? Nah, eh, kita harus terus belajar tentang apa yang di dunia IT ini berjalan ya. Nah, teknologi ini berkembang sangat cepat. Jadi kemampuan kita harus beradaptasi dan semangat untuk terus belajar menjadi hal menjadi hal yang sangat wajib ya dimiliki agar kita tidak tertinggal dengan orang-orang lain. Nah, dengan mengkombinasi hard skill dan soft skill yang baik yang sudah kita peroleh, ya, kita bisa menjadi profesional IT yang tidak hanya berkompeten secara teknis, tapi kita juga efektif dalam bekerja sama dan berinovasi. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan, jadi kesimpulannya ini adalah bahwa perkembangan di era digital ini, teknologi di era 2025 hingga 2030 ya, akan banyak membawa perubahan besar di dunia kerja IT maupun sistem sistem informasi. Nah, tren seperti AI, cloud computing, cyber security, dan IoT akan menciptakan banyak peluang, tetapi juga em, kita harus menuntut untuk memiliki keterampilan yang relevan agar tidak tertinggal dengan orang-orang yang bersaing. Dengan terus mengasah hard skill atau soft skill kita, serta menjaga semangat belajar yang tinggi, kita bisa siap menghadapi tantangan dan menjadi bagian dari transformasi era digital 4.0 di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.